Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, kelas ilmu pemerintahan A. Di sini kami akan membawakan judul materi yang berjudul kesenjangan rasial etnis dan konflik antar etnis. Kami beranggotakan 4, yang pertama yaitu Charles Triol Heruka, yang kedua saya sendiri Andi Emir Fahrudin, yang ketiga Natalia Botong, dan yang keempat Muhammad Fuad Abdillah. Ya baik, untuk mempersingkat materi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Saudara Charles Triol Heruka. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberi saya kesempatan. Saya sebagai pemateri pertama akan memberikan materi tentang istilah etnis dan ras. Secara sederhana, istilah etnis dan ras sering kita dengar. Karena tampilan fisik disebut perbedaan ras. Perbedaan adat istiadat seperti pakaian, makanan khas, dan lain-lain sering diartikan sebagai perbedaan etnis. Slide selanjutnya. Kesenjangan rasial. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Berdasarkan karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis atau bawaan yang sama. Ciri utama pembeda antara ras yaitu ciri alamiah rambut pada badan, warna alam rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Slide selanjutnya. Ada beberapa penyebab terjadinya rasisme. Yang itu pertama, keputusan kebijakan pemerintah. Penyebab rasisme yang paling sering terjadi karena keputusan kebijakan pemerintah. Tak terlepas pun di Indonesia seperti itu. Hal ini dipengaruhi oleh keotoran dari pemimpin dalam pemerintahan. Misalnya dari Orde Lama dan Orde Baru, Tionghoa atau Cina di Indonesia didiskriminasi dan membatasi ruang geraknya mereka. Yang kedua, budaya serta adat istiadat. Setiap pelosok daerah atau bangsa tentu berbeda-beda, yang otomatis mempengaruhi pikiran serta pemahaman juga perasaan yang tentu memengaruhi kultur atau pandangan penanganan dalam suatu fenomena sosial di masyarakat. Baik, saya kira itu saja pemaparan materi. Untuk kurang lebihnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bagus dan materi yang sangat menarik. Selanjutnya materi dampak kesenjangan ras yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pemikiran rasis bisa membuat seseorang punya prasangka terhadap ras tertentu. Prasangka buruk ini bisa berdampak negatif terhadap makhluk yang terdiskriminasi, rasisme. Rasisme memandang mereka yang berbeda sebagai bukan manusia, tetapi mereka adalah objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Secara historis, mereka yang secara terbuka mengakui atau mempraktikkan atau mengimplementasikan sikap rasisme berpendapat bahwa setiap anggota ras yang berstatus rendah harus dibatasi pada pekerjaan yang berstatus rendah pula. Sementara anggota ras yang dominan harus memiliki akses yang mewah atau kita sebut yaitu terhadap kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, pekerjaan berstatus tinggi, dan hak-hak sipil lainnya. Walau rasis mungkin memudar di masa kini, tapi diskriminasi ras berdasarkan warna kulit,
tetap berlanjut, membuat anggotanya tak punya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai kesempatan lainnya. Contoh kesenjangan rasial. Di Indonesia terjadi diskriminasi antara kelompok ras suku tertentu, bahkan sampai menimbulkan konflik. Contoh yaitu kekerasan dan penjarahan terhadap etnis Tionghoa tahun 98. Masyarakat Indonesia beretnis Cina atau Tionghoa menjadi korban pemerkosaan, pembunuhan, serta rumah dan toko miliknya dibakar. Saat itu beredar tuduhan bahwa Tionghoa penyebab krismon atau krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan didasarkan pada informasi palsu atau hoax bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Apalagi jika dilihat secara materi, memang perekonomian Tionghoa yang stabil dan serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat asli pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Materi selanjutnya, kesenjangan etnis. Pengertian etnis atau suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutamanya pada aspek bahasa. Dengan kata lain, etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi, seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa, menurut Kunjaraningrat tahun 2007. Suku atau etnis ditentukan oleh adanya kesadaran kelompok, pengakuan akan kesatuan kebudayaan, dan juga persamaan asal dan usul. Suku atau etnis mungkin mencakup dari warna kulit sampai kepercayaan, status kelompok minoritas, kelas yang berjenjang, keanggotaan politik, bahkan sampai ke program belajar. Mungkin untuk materi sekian, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Natalia Botong. Kepada Saudari saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab konflik antar etnis. Indonesia mencatat puluhan bahkan ratusan perselisihan antara kelompok etnis sejak berdirinya. Selain itu, konflik antar etnis yang digolongkan asli Indonesia dengan etnis Cina laten terjadi. Konflik antar etnis terbesar diantaranya melibatkan etnis Madura dan etnis Dayak di Kalimantan, yang terkenal dengan tragedi Sambas, dengan tragedi Sampit. Konflik-konflik dalam skala lebih kecil terjadi lebih setiap tahun di berbagai tempat di penjuru tanah air. Tentunya sebagaimana konflik-konflik lain, mencari akar penyebab konflik antar etnis merupakan kunci dalam upaya meredam konflik untuk mencegah terulangnya kembali konflik serupa. Berbagai perspektif telah memberikan pandangannya, baik itu perspektif politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, dan lainnya. Berbagai sebab konflik telah pula diidentifikasi. Salah satu sebab yang sering ditemukan dalam konflik antar etnis adalah prasangka antar etnis. Dalam bagian ini akan diketengahkan bagaimana peran prasangka dalam konflik antar etnis. Konflik bisa disebabkan oleh satu sebab tunggal, akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Menurut Utarokman tahun 2003, menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang melatar belakangi terjadinya konflik. Yang pertama yaitu kepentingan antar sesama berbagai pihak. Yang kedua, perebutan sumber daya. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Yang keempat, kategori atau identitas yang berbeda. Yang kelima, prasangka atau diskriminasi.
Dan yang keenam, ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Sementara itu, menurut Sukamdi tahun 2002, menyebutkan bahwa konflik antar etnis di Indonesia terdiri dari 3 sebab utama. Yang pertama, konflik muncul karena adanya benturan budaya. Yang kedua, karena masalah ekonomi politik. Yang ketiga, karena kesenjangan ekonomi, sehingga timbul kesenjangan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya ke Saudara Muhammad Fuad. Kepada Saudara Muhammad Fuad, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari konflik etnis. Dampak dari konflik etnis sendiri dapat dibagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik antar etnis, yang pertama, perubahan seluruh personel di dalam posisi dominasi. Yang kedua, digabungnya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan pihak yang berkuasa. Yang ketiga, kekuatan solidaritas internal dan eksternal dan integrasi in group yang bertambah tinggi. Kedua, dampak negatif dari konflik antar etnis. Yang pertama, keretakan antar hubungan individu dan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta dan benda. Yang ketiga, hilangnya nyawa manusia. Yang keempat, berubahnya kepribadian individu. Dan yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang. Selanjutnya. Konflik etnis. Salah satu contoh konflik etnis yang terjadi di Indonesia adalah konflik Sampit, di mana konflik Sampit ini terjadi pada tahun 2001, di mana insiden ini bukanlah sebuah insiden yang harus terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan warga Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara tahun 1996, tepatnya pada bulan Januari, dan pada tahun 1997 di bulan Desember, yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigrasi membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol yang terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Selanjutnya. Adapun solusi dari konflik itu sendiri, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua pihak dengan memberikan sanksi yang tegas apabila dilanggar. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Yang kedua, mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga, tetapi tidak diberikan keputusan yang meningkat. Dan yang terakhir adalah konsoliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kami juga memohon maaf jika selama kami presentasi terucap kata-kata yang tidak mengenakan di hati teman-teman. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.